Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada media sosial @cahayahati_news. Insya Allah akan dijawab langsung oleh guru-guru kita yang sudah ada di depan kita semua. Yang pertama kita akan berikan pertanyaan kepada Kiai Erik. Guru, ada pertanyaan nih. Datangnya dari Malaka CHFI. Assalamualaikum Kiai Erik. Ya. Saya mau bertanya, ada salah satu teman dia sering jadi donatur untuk santunan anak yatim. Nah dia juga sering baca syahadat untuk dapat KTP Islam. Tapi sebenarnya di hatinya dia nggak mau masuk Islam. Tapi dia juga sering belajar agama Islam, namun dia tetap kekeh nggak mau masuk Islam. Bagaimana caranya untuk membimbing dia agar mau kenal dan masuk Islam? Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Kalau kita lihat, kita nggak usah pusing-pusing. Kenapa nggak usah pusing-pusing? Karena Allah yang muqallibul qulub. Allah yang membolak-balikan hati. Karenanya kita cukup saja merangkul dia. Jadi dia ini belajar syahadat tapi nggak mau masuk Islam. Biarin aja, orang sudah belajar syahadat aja insya Allah akan masuk berkah itu kan. Amin. Masya Allah. Dia kemudian tadi sodako atau apa zakat. Belajar, ya, zakat. Tapi dia belum mau masuk Islam. Insya Allah kebaikan yang satu akan membawa kepada kebaikan yang lain. Tinggal kita doain aja, kita mohon sama Allah, ya Allah bukakanlah, lapangkanlah hatinya. Engkau yang membulak-balikan hati, muqallibul qulub. Ya Allah, masukkanlah hidayahmu. Kan begitu, kita mohon aja. Nanti insya Allah, ya kalau kemudian dia bilang nggak mau tuh mungkin karena apa? Mungkin karena dia lihat kita masih belum bagus malah. Kita akhlaknya sebagai umat Islam masih membuat dia tidak nyaman. Kita orang-orang yang beriman seharusnya memberikan rasa aman, kenyamanan, malah dia menjadi tidak nyaman. Kita orang Islam yang memberikan keselamatan, malah dia merasa tidak selamat. Jadi boleh jadi dia tidak mau masuk Islam bukan karena Islamnya, tetapi karena kita semua yang akhlaknya belum bagus. Jadi kita penting harus jadi contoh buat mereka dulu. Makanya kita harus memperbaiki diri agar supaya dia lihat, kenapa sih kamu baik banget? Karena saya diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Akhirnya dia bilang, agama kamu apa? Islam. Saya masuk Islam insya Allah. Masya Allah. Berarti Malaka harus jadi contoh yang baik. Biar mudah-mudahan kita doain yang baik. Sehingga saudara-saudara kita mampu mengenal agama kita dengan baik. Insya Allah. Terima kasih guru. Sekarang ada pertanyaan yang kedua. Guru Erik, sebentar. Siap. Masih ada dari jamaah kita. Silakan jamaah yang mau bertanya sama Kiai Erik. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Dengan siapa? Sebut namanya dulu dan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ernawati dari PTQ 25. Pak Ustadz Erik, saya mau bertanya. Bagaimana jikalau sebuah kabar yang kita sampaikan bukan fitnah, namun fakta, tapi kita malah dianggap ngejelekin orang tersebut. Padahal kita cuma mau ngasih tahu kalau orang itu tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih bukan pertanyaan Ustadz. Curhat ya. Ini siapa tadi? Erna. Mau jawab sendiri nggak? Kalau mau jawab sendiri juga boleh. Masya Allah. Gini Erna, ini pertanyaan sendiri atau pertanyaan orang lain atau bagaimana? Gini ya. Kita itu harus kembali lagi innamal amalu binniyat. Niat kita apa sih? Ya, niat kita apa nih? Gitu. Kalau kita ngelihat orang gitu ya, kita pengen ngasih tahu kejelekan dia. Niatnya itu pengen ngebongkar aibnya, pengen nampakin aibnya, atau pengen nasihatin dia, atau pengen ngerangkul dia supaya dia tuh nggak ada keburukannya. Itu niat yang paling pertama. Dari niat kemudian bagaimana caranya? Cara mesti benar, mesti tiba kepada Rasulullah SAW. Betul nggak? Intinya begini, kita harus lihat, jangan-jangan kita masuk ayat ini. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Jangan kamu tajasus kata Allah. Tahu tajasus karena apa? Tajasus itu mencari-cari kesalahan.
Jadi bukannya ketemu kesalahan orang, tapi memang dicari. Ketika sudah dapat kesalahannya, kemudian kita omong-omongin tuh. Ketika kita udah omong-omongin, terus kita bilangnya apa? Kita berlindung di balik, kan memang faktanya begitu. Ya memang faktanya itu ya masuk gibah jadinya gitu. Jadi wala yaktab ba'dhum ba'dhan, setelah kamu lihat ada kesalahannya, jangan kamu kemudian menggibahnya. Gitu loh. Nah ini karenanya kita lihat. Kalau kita memang benar-benar ingin nasihatin orang tersebut, cari cara yang baik untuk memberikan pesan. Misalnya kita cari waktu yang baik, jangan di depan orang, lihat dulu momennya yang bagus. Betul. Ya, lihat gini. Kalau kita lihat wa isqala luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu kan sebetulnya kata-katanya ketika seorang Luqman menasehati. Ya'izuhu di sini, wahzun di sini apa? Maksudnya Luqman itu memberikan nasihat dengan cara yang baik. Menyampaikan pesan dengan cara yang baik. Nah kita juga harus melihat kalau mau menyampaikan pesan sama orang tuh harus lihat cara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW pernah begini. Ada seseorang yang berselisih dengan istrinya ya. Ada biasa rumah tangga gitu. Cekcok. Mau curhat ke Rasulullah. Yeah. Rasulullah dengar kemudian Rasulullah bilang, kembalilah esok insya Allah aku jawab besok. Datang besoknya lagi kata Rasulullah, kembalilah esok insya Allah aku jawab besok. 3 hari sama Rasulullah gak dijawab, disuruh kembali. Sahabat yang di sebelah bilang, wahai Rasul, kok masalah begitu aja sampai harus 3 hari? Kata Rasul apa? Hari-hari kemarin dia masih emosi, masih marah. Jadi kalau dikasih tahu juga gak akan masuk. Coba bayangkan, betapa jadi cara menasihati orang itu bukan hanya pesannya saja yang harus bagus, tetapi caranya yang baik dan waktunya harus tepat. Masya Allah, didorong dengan ya bunaya. Dengan apa? Ibni itu panggilan sayang. Jadi artinya harus didorong dengan kasih sayang. Nah, jadi kalau kita sayang sama orang, sama sahabat, sama teman, lihat, aduh teman kita ini ada gak bagusnya nih. Gimana cara nasihatinya? Kita harus nasihatin dengan cara yang cantik tadi. Lihat-lihat waktunya kapan, cara ngomongnya dipikirin dulu supaya gak nyakitin hati. Betul gak? Nah kemudian waktunya harus waktu yang tepat. Insya Allah. Masya Allah luar biasa. Guru Kerik cukup sangat memberikan banyak sekali ilmu buat kita semua. Kembali kepada Kiai Syahdan. Kiai Syahdan, ada pertanyaan datang dari media sosial. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Kiai Syahdan. Saya seorang wanita yang baru saja melangsungkan pernikahan. Tapi atas dasar kebodohan. Sebelumnya tidak mengenal. Atas dasar perjodohan. Sebelumnya tidak mengenal siapapun suami saya ini. Namun karena permintaan orang tua, akhirnya mau gak mau saya menerima pernikahan ini. Tapi suami saya sering mengatakan bahwa dia tidak menginginkan saya sebagai istrinya. Apakah ini pernikahan termasuk ibadah ataukah justru menjadi dosa? Karena saya sendiri pun tidak mencintai suami saya. Bagaimana dengan ini? Silakan Ustadz, ruwet banget ya. Ya para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jamaah Al-Barkah Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Perjodohan sebetulnya sah-sah saja asal dia ada beberapa persyaratan ya. Pertama, harus melalui persetujuan mempelai wanita. Jadi harus sama-sama dimintai persetujuannya. Yang kedua, tentu tidak boleh ada paksaan. Agama melarang kita memaksa. Ya. Yang ketiganya tentu harus ada izin daripada si walinya wanita tersebut. 3 perkara ini kalau dilakukan, maka itu menjadi boleh-boleh saja, bahkan bagus ya. Asal tadi 3 itu terlaksana. Ya. Jangan sampai dipaksa. Ya. Jangan sampai dipaksa. Makanya di dalam Islam ada istilah yang namanya ta'aruf. Gitu. Bukan berarti pejodohan nggak boleh dipaksa, kemudian pacaran. Nggak dibenarkan juga pacaran, Ustadz, ya kan? Siap, Guru, siap. Iya, karena paling nggak pacaran itu memang ada positifnya pacaran, ada paling nggak 3 positifnya Nah, pacaran. apa tuh, Guru? Apa tuh? Yang pertama positif haram.
Yang kedua positif sakit hati. Iya, siap. Yang siap. ketiganya bisa positif hamil itu. Nah, Iya ini kan? dia. Iya, benar nggak? Iya, iya. iya. Karena orang pacaran itu, kenapa banyak remaja yang stres, frustasi, bahkan ada yang bunuh diri? Karena pacaran, Pak. Belum apa-apa udah menumpahkan perasaannya. Belum apa-apa udah memberikan jiwanya kepada pasangan yang lain. Begitu nggak jadi, bahkan rata-rata orang pacaran banyakkan gagalnya. Makanya dalam Islam ada ta'aruf. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak ta'aruf. Orang belum nikah sayang-sayangan. Gimana sih? Iya. Ta'aruf. Siapa yang bisa mengatur hati orang kecuali Allah Subhanahu wa taala? Minta kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah yang diberikan yang terbaik. Ditumbuhkan rasa kasih sayang, cinta kasih dan seterusnya. Insya Allah itu akan langgeng rumah tangga. Masya Allah, luar biasa sekali Kesha dan menyejukkan, banyak solusi dan memang ini yang harus dilakukan sehingga kita harus ngelakuin, ngejalanin semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada paksaan siapapun, tapi harus betul-betul timbul dari hati kita untuk bagaimana cara kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kalau nggak kenal maka nggak taaruf, maka dengan taaruf insya Allah bisa saling kenal yang positif, yang baik, yang tentunya maslahat bukan hanya dunia tapi juga membawa maslahat akhirat. Alhamdulillah, subhanallah. Lanjut dengan pertanyaan dari jamaah Kesyahdan. Tenang Ya, dulu. siap, ya. Ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Udah nggak sabar kayak ini jamaah. Ya. Silakan. Dengan siapa? Salam dulu Bapak, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa dari Jemaah Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah. Pertanyaannya gini Pak Kiai Syahdan, ini realita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga antara suami dan istri. Apalagi mengikuti perkembangan kondisi zaman sekarang ini, apakah salah jika suami marah kepada istrinya karena terlalu banyak menuntut? Bagaimana tuh Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Aksa, Ibu, Bapak, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi rumah tangga dibangun dengan atas dasar kasih sayang dan berkomunikasi, dialog. Rasulullah nggak pernah marah Bapak Ibu. Rasulullah nggak pernah menyakiti pasangannya. Itu dibangun dengan dialog, memberikan contoh yang baik gitu loh. Kalau memang suami atau istrinya melakukan satu kesalahan yang berlebihan, ingatkan dengan cara yang baik gitu loh. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, ya. Secara patut harus kita pergauli dengan baik, kita atur hak dan kewajibannya secara baik pula, dan hati-hati ya kita menjaga bagaimana perasaannya. Kadang-kadang memang mohon maaf, yang namanya perempuan kadang-kadang kan banyak nuntutnya. Itu cerewetnya kadang-kadang yang nggak tahan ini Ustadz ya kan. Karena memang menurut survei kalau suami atau laki-laki sehari semalam bicara hanya 7.000 kata. Tapi kalau perempuan sehari semalam 20.000 kata. Karena itu wajar kalau kemudian banyak nuntut ya. Nih suami nggak usah marah, ikhlasin aja, terima ya kan, dengerin aja. Suatu hari ada seorang yang pengen ngadu Ustadz ke sahabat, ke Khalifah Umar bin Khattab. Istrinya cerewet luar biasa, udah nggak tahan dia, nggak tahan. Gue mau ngadu dah ke Khalifah. Berangkat dia ke rumah Khalifah. Begitu nyampe, Khalifah lagi diomelin sama istrinya. Lah Khalifah lagi diomelin. Kagak jadi dia balik badan ketahuan. Siapa tuh? Saya Khalifah. Mau ngapain? Nggak jadi. Mau ngapain? Nggak jadi saya. Mau ngapain? Saya tadinya pengen curhat sama panjenengan. Terus saya nggak jadi. Lah emang apa? Curhatnya apa? Saya suka diomelin sama istri saya, tapi saya nggak jadi curhat. Emang kenapa? Lah situ aja lagi diomelin sama bini. Iya. Aduh. Kata sahabat Khalifah Umar bin Khattab, Mas, kalau istri kita ada kekurangan satu, ingat banyak kebaikannya. Banyak tugas kewajiban suami yang dihandle oleh istri, Masya Allah.
Makanya Al-Quran mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'ala fihi khairan katsir wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kalau ada kejelekan, aib dia istri, kekurangannya, kita harus bersabar. Kenapa? Karena Allah memberikan banyak kebaikan dari istri kita. Sampai ada anekdot nih, Ustadz. Itu suami udah gak tahan, bininya cerewet luar biasa. Akhirnya apa? Istrinya diikat di kursi, dicuburin ke sumur mati di belakang rumah. Begitu siang adem gak ada perempuan. Begitu sore tenang merdeka gak ada istri. Begitu maghrib udah mulai kesepian. Suami kan kalau nggak ditinggal istri sehari semalam ya kan udah bingung. Gak ada yang bikinin kopi, Indomie ya kan. Begitu tengah malam bukan cuma kesepian, kedinginan. Akhirnya gak tahan, istrinya ditarik lagi. Begitu ditarik yang nongol aki-aki. Kamu siapa? Aku jin penghuni sumur mati ini. Istriku mana? Ada di bawah. Kenapa kamu yang naik? Gua gak tahan, bini lu cerewet banget. Lah coba itu. Lah jin aja gak kuat. Ya kan? Makanya kita sebagai laki-laki harus banyak-banyak bersabar. Ya kan? Begitu juga yang perempuannya. Saling memahami, saling menghargai. Jangan saling melempar tanggung jawab, menuntut hak. Kira-kira begitu Ustadz. Masya Allah luar biasa. Pak. Sabar ya. Emang luar biasa, itulah warna-warni rumah tangga. Boleh dong sedikit tambahan dari Kiai Erik mengenai rumah tangga yang memang tidak ada yang namanya lulus dalam rumah tangga. Seperti apa rumah tangga yang harmonis, sejuk, dan tentunya jadi idaman buat semuanya. Ya namanya rumah tangga ya, tadi kan udah dibuka tuh sama Kiai itu tadi itu. Iya. Tapi yang menarik begini. Sebetulnya kalau disebut sakinah itu sakan itu saya sering jelasinnya sederhana aja. Kalau kita lagi ngaji itu kalau disukunkan jadi bagaimana sih? Baca jadi dimatiin kan? Jadi tetap, jadi diam kan begitu. Sebetulnya seorang laki-laki itu ketika dia keluar, dia berjihad, cari nafkah, itu penuh dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan dan lain-lain sebagainya. Ketika dia pulang itu kegelisahannya, kekhawatirannya, kesemuaan yang dirasakannya itu dimatikan oleh istri itu, gitu loh. Jadi bagaimana kegelisahannya itu hilang, itu perasaannya jadi sakinah. Contohnya apa? Rasulullah SAW ketika dikasih wahyu yang pertama, apa yang terjadi? Beliau kan menggigil kan, pulang, tapi ketika ketemu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Langsung kemudian diselimuti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, terima kasih guru kita Kiai Erik, Kiai Syahdan, luar biasa. Apa yang beliau sampaikan jawab, dan ini semua memberikan informasi yang baik buat kita semua. Mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, insya Allah bagi semuanya pemirsa dimanapun berada, apabila memiliki permasalahan seputar sudut pandang Islam, boleh kirimkan pertanyaannya ke Instagram @cahayaenews. Insya Allah pertanyaan yang terpilih nanti dijawab oleh para guru-guru kita di acara selanjutnya. Pemirsa semua, setelah ini kita akan ngaji yuk, mengaji bersama Ustadz Munawir Ngacir dengan segmen ngaji yuk bersama beliau. Setelah ini ya jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kepada para pemirsa yang ingin ikut ngaji yuk bersama kita di studio, silakan disiapkan dulu Al-Qur'annya. Jangan lupa cabut dulu gosokannya, matiin dulu kompornya, dan sama-sama ambil Al-Qur'an, kita ngaji bersama-sama.
insya Allah dalam program Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Cerah banget mukanya romanya ini. Lah, alhamdulillah, no, orang-orang seneng kan begitu ya. Sekarang surat apa guru? Surah Al-Fat. Al-Fat ya. Number 8 and 9. Silakan guru. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan, dalam derita, mengasuhnya, merawatnya, penuh kesabaran. Diem bae, ya Allah. Enggak ngerti kita mah ya. Berarti ini lahirnya udah tua. Ini lagu zaman tahun 80-an gitu. Belum lahir saya. Lah, bapak saya belum pacaran. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kelapa dicampur kecap. Cakep. Bapak-bapak jawabnya mantap. Masya Mantap. Allah. Masya Allah. Ini si bekakak duduk di teras. Cakep. Ini si kakak-kakak insya Allah nggak malas ya. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio yang insya Allah yang masih jomblo atau jomblowati, Allah kasih jomblo dan jomblowati, amin. Ya Robbal. Kok Ya Robbal. sama aja doanya. Ya, seneng banget dia doain begitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bareng-bareng selalu diberikan rizki yang barokah. Amin. Anak yang solehah. Biar bisa beli sawah. Anak kita nggak suka jual gabah. Mudah-mudahan jadi ustaz. Dah matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di studio ini dan juga para pemirsa yang ada di rumah selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Ini mah bapak-bapaknya makan kelutuk, jambu kelutuk, daun yang lembreh. Cakep. Yang ngaji pada ngantuk, bibirnya dobleh, kan begitu ya. Ya Allah. Subhanallah. Nah, sebelum saya bareng-bareng ngaji, tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita yaitu Ustadz Abe yang sekarang sudah mencetar luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya guru. Amin. Dan juga saya tidak ditemani tidak hanya Ustadz Abe saja, saya juga ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's your name? My name is Martin. My name is Martin. Allah. Ini kalau saya julukin atlet. Kenapa? Ya, badannya kan atlet ya. Antara tulang dan kulit. Masya Allah. Mas Martin. Salah ngomong ya Allah. Mas Martin, coba hari ini belajar surah Al-Fat, yaitu ayatnya number 8. Understand? Yes. Yes, coba dibacain Mas Martin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Suaranya udah cakep begitu, kurang neken aja, kurang neken. Yang kalau neken kan bacanya agak sedikit semangat sedikit. Jangan ngelembreh ya. Lembek begini. Udah 5 menit ngantuk ya. Oke, ini kita bareng-bareng dengan jamaah yatin ya. Dengan pemirsa yang ada di rumah, nadanya saya kasih begini. Mama, 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 1, 2, 3.
Begitu dong Tin, Masya Allah. Orang jam bapak-bapak ya Allah. Udah cakep bener ya, masukin ke dalam ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk di dalam surah Al-Fat ayat 8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 1, 2, 3. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Iya, biasa Tin. Martin, ini kalau bareng-bareng cakep. Tapi kalau atu-atu nggak tahu dah. Lah iya. Ini mohon maaf, orang yang kata Nabi, orang yang ahli dalam Al-Quran ini nanti bareng dengan malaikat. Nabi mengatakan begini, Al-mahiru bil Quran ala safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli Al-Quran nanti bareng dengan malaikat. Bapak, Pak, kepengen bareng malaikat apa enggak? Mau malaikat siapa? Israel. Allah ya Karim. Ya Allah tuh. Makanya ketika membaca Quran pakai seni ada 2 cara. Pertama yaitu dengan mujawad, dengan ilmu tajwid ya, dengan apa namanya seni. Yang kedua adalah ada namanya murotal. Understand? Understand? Lah, orang aki-aki yang pintar bahasa Inggris, ya enggak? Ini kakak-kakak kita, Masya Allah. Mudah-mudahan cantik semuanya, amin. Nah, yuk kita bareng-bareng, kita nanti dengan nada yang tadi. Pa, 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 pa. 1, 2, 3. Perhatikan, di sini ada nun bertasydid ya. Ini kudu dibaca dengung. Kalau dibaca dengung tempatnya di mana? Di hid. Panjangnya berapa? 1 alif. 1 alif sama dengan 2 haro. Nah kan begitu. Wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Apabila ada nun bertasydid dan mim bertasydid maka dibaca dengung. Begono. Yuk kita baca. Inna 1, 2, 3. Inna. Di sini ada alif bertemu dengan hamzah, maka dibaca mad jaiz mungfasil. Mad itu panjang, jaiz itu boleh, mungfasil adalah terpis. Enak nggak terpisah? Enak nggak terpisah? Lah kagak enak, sedih ya nggak? Begitu sedih di pojokan nyanyi. Hum tere bine hisakete tere bina hibiju dumera abidum hibidum hum tere abidum. Apal semuanya ya Allah. Kalau nyanyi pakai seni luar biasa enaknya. Misalkan lagu balonku. Kalau balonku nggak pakai nada, kagak en. Jangan kan membaca Al-Quran nggak pakai lagu, 3 menit ngantuk, betul? Nah makanya nyanyi, Masya Allah, baca Quran dengan seni jadiin indah. Mama, 1, 2, 3. Ya Allah, di mana-mana bapaknya semangat bener ya, manggil mama ya nggak? Ya Allah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 1, 2, 3. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran
مبشرا ونذيرا. Oke, di sini ada harokat fathah berdiri. Berarti dibaca pan? Dibaca pan? Panjang. Ini biasanya yang cewek senengnya yang panjang apa yang pendek? Hah? Kagak tahu dia, belum paham. Dan kemudian syahidau, di situ ada tanwin. Nah, ya. Ketika ada tanwin, nih kalau saya bicara dengan tanwin pasti ada 3 perkara yang diomongin. Ya nggak? Ini namanya hukum tanwin. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan begini. Akamutan winin wanunin taskunu indal hija khamsatun tubaya begitu ya kan. Saya baru kali ini baca syair dipelototin sama nenek-nenek. Ya Allah, kagak ada nenek-neneknya, masya Allah. Nah di sini ada tanwin nih. Tanwin berarti apabila bertemu dengan wawu maka dihukumi idgham bighun. Idgham artinya mas. Ini mau jawab kenceng takut salah ya nggak? Nggak jawab dikirin kagak ngerti ya nggak? Ya Allah, masuk yaitu dengan apa? Bighunah, dengan berdeng. Makanya masuk dengan berdeng. Dengungnya di mana? Hidung, khayshum ya kan? Di hidung. Saya kasih contoh. Ya kan? Di sini berarti syahidau. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Syahidau. Wa mubasyirau. Oke, nah nanti kalau di rumah pakai seni yang mana? Panggil istrinya, mama. Ini bapak mulai kapan sih bapak? Kan begitu ya Allah. Tadi ngacir ya bareng ngajarin kan begitu ya. Ngacir itu ngaji ceria, ngaji ya ceria aja begini masih ada yang ngantuk aja, masya Allah. Itu orang sono, kalau orang sini insya lebih parah apaan ya Allah. Terus kemudian wa mubasysyiran wa nadhira. 1, 2, 3. Wa mubasysyiran wa nadhira. Wa nadhira. Coba lidahnya bareng-bareng. Wa nadhira. Zazizuzal. Zanizal. Zaniza. Coba lidahnya agak digigit. Agak digigit ya. Zazizuzal. 1, 2, 3. Coba Martin coba. Zazizuzal. Zazizuzal. Yang semangat dong. Ini Martin, masya Allah, suaranya udah bagus. Gunain, Allah ngasih skill sama situ kan, luar biasa. Jarang-jarang suaranya begitu, ya nggak? Wa mubasysyiran wa nadhira. 1, 2, 3. Wa mubasysyiran wa nadhira. Nah begitu dong, masya Allah. Kan enak. Coba bareng dengan pemirsa dan juga yang ada di studio. Wa mubasysyiran. 1, 2, 3. Wa mubasysyiran wa nadhira. Oke, masya Allah. Yuk coba dari awal tadi dengan nada yang tadi. Pa 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 pa. 1, 2, 3. Oke. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 1, 2, 3. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidau. 1, 2, 3. Syahidau. Agak tafasyi itu disembur ya. Syahidau. Wa mubasysyiran.
wa nadhira. ونذيرا. Oke. Nah, di sini tidak boleh dibaca ron. Understand? Yes. Yes aja deh. Karena di situ dibaca mad'iw wat. Mad'iw wat. Artinya apa? Tiba-tiba. Makanya di sini tidak boleh dibaca tanwin. Understand? Nah, iya, kalau nggak yes masa begitu masih susah juga ya. Ya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. 1, 2, 3. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه Wa tuwaqqiruhu. وتوقروه Wa tuwaqqiruhu. وتوقروه. Nyeklok. Nyeklok. Qoqiqoq. Qoniqoq. Qoniqoq. قلقا. Nah iya, nyeklok. Nah, kalau misalkan nggak pada tempatnya, nanti takut di situ artinya salah. Kalau nggak sesuai dengan makhrajul hurufnya, nanti mengartikannya jadi salah. Saya kasih contoh qaf dengan kaf. Nih, kalau kaf, Allahu Akbar. Nah, jangan akbar ya. Di situ kan dibaca tafhim, dibaca tebal. Allahu Akbar. Jangan akbar, jangan. Kalau akbar, di situ berarti Allah ada di kuburan. Understand? Lah iya, makanya kudu makhrajul hurufnya kudu pas. Makanya di dalam Al-Qur'an azab membaca Al-Qur'an itu di dalam surah Al-Muzammil ayat 5 ayat berapa? 4 ya. 1 2 3 4. Number 4 ya. Di situ dijelaskan warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran kudu tartil. Understand, Tin? Yes. Masya Allah. Iya, yes aja dah biar cepet ya. Ya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya wa tusabbihu bukratan wa asila. 1 2 3. وتسبحوه بكرة وأصيلا. Sekali lagi dengan pemirsa yang ada di rumah. 1 2 3. وتسبحوه بكرة وأصيلا. Masya Allah. Mari kita tutup dengan bacaan Romul, lagu di dalam Al-Quran ada. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. 1 2 3. Wa وتسبحوه بكرة وأصيلا. bersama Sadaqallahul Azim. 1 2 3. Sadaqallahul Azim. Insyaallah mudah-mudahan ini ada berkah dan manfaatnya. Amin ya robbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Faham semuanya? Insya Allah makin senang dan gemar mempelajari Al-Quran. Amin. 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 Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Kiai Munawir Ngacir yang luar biasa, selalu ceria. Insya Allah setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita semua. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.